Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas satu materi yang berjudul keterkaitan Omnibus Law terhadap perencanaan tata ruang dan pertanian. Di mana Omnibus Law sendiri merupakan topik yang masih cukup hangat di Indonesia, mengingat terjadi beberapa kontroversi di kalangan masyarakat yang menolak rancangan Omnibus Law ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Hasyir Maskuri dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember, kelas B angkatan 2019 dengan NIM 1919150501042. Untuk pertama yaitu latar belakang Omnibus Law. Dengan adanya perubahan global yang semakin mendunia, pemerintahan Indonesia menganggap perlu adanya tanggapan yang cepat dan tepat. Hal ini dilakukan tanpa adanya reformasi kebijakan yang dianggap dapat membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diawali dari visi Presiden Jokowi untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, diharapkan dapat merubah struktur ekonomi yang akhirnya mampu membuat perubahan terhadap semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang selanjutnya, mari kita mengenal apa itu Omnibus Law. Omnibus Law sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengganti dan atau mencabut ketentuan dalam undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang yang bersifat tematik. Menurut rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, peningkatan ekosistem, investasi, dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Apa tujuan dari Omnibus Law? Tujuan dari Omnibus Law adalah bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing ke dalam negeri dengan mengatasi segala bentuk kendala regulasi yang tengah dialami Indonesia, sehingga regulasi harus disederhanakan, dipotong, dan dipangkas jumlahnya. Omnibus Law tentang Cipta Kerja terdiri atas 11 klaster pembahasan dengan beberapa poin yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah penyederhanaan perizinan berusaha. Yang kedua, persyaratan investasi. Yang ketiga, ketenagakerjaan. Yang keempat, kemudahan dan perlindungan UMKM. Kelima, kemudahan berusaha. Keenam, dukungan riset dan inovasi. 7, administrasi pemerintahan. 8, pengenaan sanksi. 9, pengadaan lahan. 10, investasi dan proyek ekonomi. Kemudian yang terakhir, kawasan ekonomi. Omnibus Law sendiri pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Mari kita bahas lebih lanjut. Kelebihan yang terdapat dalam Omnibus Law yang pertama adalah mempersingkat proses legislasi dalam hal kebutuhan ingin mengubah banyak ketentuan di berbagai undang-undang, dikarenakan tidak perlu melakukan usulan perubahan satu persatu terhadap undang-undang yang ingin diubah. Kemudian yang kedua adalah mencegah kebuntuan dalam pembahasan rancangan undang-undang di parlemen,
Sebagai akibat banyak substansi yang dimuat dalam Omnibus Law, maka anggota parlemen hanya punya kesempatan untuk kompromi karena bisa saling bertukar kepentingan. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi biaya proses legislasi meningkat jika dengan teknik pengubahan undang-undang biasa harus menyiapkan biaya untuk perubahan masing-masing undang-undang. Sementara jika dengan Omnibus Law, hal demikian tidak diperlukan lagi. Kemudian yang keempat adalah harmonisasi pengaturan akan terjaga mengingat perubahan atas banyak ketentuan yang tersebar di berbagai undang-undang dilakukan dalam satu waktu oleh Omnibus Law. Kekurangan dari Omnibus Law sendiri yaitu yang pertama adalah pragmatis dan kurang demokratis. Kemudian yang kedua adalah membatasi ruang partisipasi sehingga bertolak belakang dengan demokrasi deliberatif. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunannya. Kemudian yang keempat, berpotensi melampaui ketentuan dalam konstitusi akibat keterbatasan dan kurangnya kehati-hatian dalam pembahasannya. Kemudian yang akan kita bahas adalah keterkaitan Omnibus Law terhadap perencanaan tata ruang dan pertanian. Apa itu perencanaan tata ruang? Perencanaan tata ruang adalah ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat dalam masyarakat terkait dengan perekonomian, sosial, dan kebudayaan mereka. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Kemudian, apa itu pertanian? Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian dalam arti luas mencakup bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Kemudian yang selanjutnya adalah keterkaitan Omnibus Law terhadap perencanaan tata ruang. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, setidaknya ada sekitar 38 pasal atau ketentuan yang terdampak RUU tersebut. Ada beberapa ketentuan yang sifatnya problematik, antara lain yang pertama adalah Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang diubah. Kemudian yang kedua adalah Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 2006 Tahun 2007 yang diubah. Kemudian yang ketiga adalah Pasal 49 sampai 54 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang dihapus. Kemudian yang keempat adalah Pasal 60 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang diubah. Terus kemudian yang terakhir adalah Pasal 74 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang diubah. Yang pertama, Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang diubah berisi tentang perubahan drastis yang terjadi dalam Pasal 1 ayat 32 dalam Undang-Undang Tata Ruang. Semula, ada klausal izin pemanfaatan ruang. Klausal ini kemudian hilang di Omnibus Law dan berganti menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Perubahan ini membawa dampak signifikan pada aturan di selanjutnya, termasuk dalam hal pelanggaran terhadap tata ruang. Jika sebelumnya pidana terhadap pelanggaran izin, maka sekarang pidana terhadap pelanggaran kesesuaian pemanfaatan ruang. Kemudian yang kedua adalah Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang diubah berisi tentang dalam Pasal 10 Undang-Undang Tata Ruang, pemerintah provinsi yaitu gubernur dan DPRD setempat masih berwenang untuk melaksanakan penataan kawasan strategis di daerah mereka. Hal yang berlaku bagi pemerintah kabupaten kota yaitu bupati dan DPRD setempat dalam Pasal 11. Kewenangan ini dihapus dalam Omnibus Law
Sehingga kewenangan daerah kini hanya sebatas pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang. Untuk yang ketiga adalah Pasal 49 sampai 54 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang dihapus. Dalam Undang-Undang Tata Ruang, ada 6 pasal sekaligus yang mengatur soal perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di desa. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 49 sampai pasal 54. Lewat Undang-Undang Tata Ruang, penataan ruang di desa bisa dilakukan di tingkat kecamatan sampai desa. Keenam pasal ini dibabat habis alias dihapus dalam Omnibus Law. Kemudian yang keempat adalah pasal 60 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang diubah. Dalam pasal 60 huruf D Undang-Undang Tata Ruang, masyarakat berhak mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang bila ada pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang daerah mereka. Dalam Omnibus Law, klausul mengajukan tuntutan ini hilang dan berganti menjadi mengajukan keberatan. Kemudian yang kelima adalah pasal 74 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang diubah. Dalam pasal 74 Undang-Undang Tata Ruang, pidana berupa denda bagi korporasi yang melanggar aturan tata ruang sebesar 3 kali lipat dari denda untuk individu pelanggar. Tapi, dalam Omnibus Law, hukuman denda ini dikorting menjadi hanya sepertiga saja. Artinya, denda bagi korporasi pelanggar lebih rendah daripada individu yang melanggar. Sebaliknya, semua jenis pidana berupa denda bagi individu pelanggar dinaikkan. Sebagai pidana penjara turun dan sebagian lainnya tetap. Artinya, tidak ada hukuman penjara yang naik dalam Omnibus Law. Kemudian kita beralih ke keterkaitan Omnibus Law terhadap pertanian. Terdapat sejumlah perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan ini terkait izin kontroversi tanah pertanian ke non-pertanian, penambahan kategori kepentingan umum untuk pengadaan tanah, dan jangka waktu hak pengelolaan atas tanah. Perubahan yang menjadi sorotan antara lain, yang pertama adalah Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diubah. Kemudian yang kedua adalah Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah yang diubah. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA yang diubah. Yang pertama adalah Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diubah. Pasal 122 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau UU PLP 2B diubah menjadi dalam hal untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional, lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dapat mempercepat alih fungsi tanah pertanian dan mengancam keberadaan kelompok petani. Bisa dibayangkan, tanpa UU Cipta Kerja saja tercatat dalam 10 tahun pada tahun 2003 sampai 2013 konversi tanah pertanian ke fungsi non-pertanian per menitnya adalah 0,25 hektar dan satu rumah tangga petani hilang, terlempar ke sektor non-pertanian. Yang kedua adalah Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah yang diubah. Pasal 122 RUU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 10 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pengembangan pembangunan untuk kepentingan umum.
Pasal ini menambah 4 poin kategori pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Keempat kategori baru itu adalah kawasan industri minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan lain yang diprakarsai atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Ketentuan tersebut dinilai dapat mempermudah proses alih fungsi lahan pertanian dan berpotensi merugikan kelompok petani. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UPA yang diubah. Berdasarkan pasal 127 ayat 3 RUU Cipta Kerja, hak pengelola lahan diberikan selama 90 tahun. Hak pengelolaan ini dapat berupa hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, dan hak pakai atau HP. Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria telah mengatur bahwa jangka waktu HGU yang diberikan selama 25 atau 35 tahun kepada pemohon yang memenuhi persyaratan. Jika ketentuan soal hak pengelolaan tanah tersebut disahkan, dikhawatirkan terjadi ketimpangan penguasaan tanah akan semakin besar. Kemudian, korporasi akan semakin mudah untuk melakukan praktik monopoli karena jangka waktu hak pengelolaan atas tanah yang sangat lama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam saya bertutur ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.